Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sittatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. An-niyatu suci iku niat. Ing ghusl waji ing dalem nalikane mbasurai. Wa ghuslul wajhi lan kaping pindhone iku mbasurai. Wa ghuslul yadaini lan kaping telune iku mbasu tangan loro ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Wa mashu ba'd ra'si lan kaping papate iku ngusap sebagian sirah. Wa ghuslul rijlaini lan kaping limone iku mbasu sikil loro ilal ka'baini tumeka kemiren loro. Wa tartibu lan kaping 6 iku tertib alama ing ngatasé barang karena kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Fasal selanjutnya adalah tentang fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6, yaitu yang pertama niat ketika membasuh muka. Jadi niat itu berbarengan dengan membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Nah, membasuh muka itu yang perlu diketahui, batas dari muka itu kalau dari atas itu tempat tumbuhnya rambut, sampai bawah itu ada jakun kalau laki-laki itu batasannya. Terus kalau dari samping itu ada yang tonjolan yang menutupi telinga itu sampai telinga kiri, dari telinga kanan ke telinga kiri. Kemudian wa ghuslul yadaini yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, basuh kedua tangan sampai siku-siku itu lebih baiknya itu dilebihkan, karena tidak mungkin kita bisa membasuh pas sampai siku-siku itu, kemungkinan tidak mungkin. Jadi tidak mungkin bisa pas siku-siku, makanya dilebihkan. Nah, kemudian yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, itu ya kalau bisa ya dilebihkan, karena nggak mungkin masa mau digaris pas mata kaki kan tidak. Nah, yang keenam tertib. Nah, yang perlu diketahui antara mengusap dan membasuh itu beda. Kalau membasuh itu airnya harus sampai menetes, kalau mengusap tidak. Jadi mengusap itu cukup tangan dibasahi dengan air kemudian diusapkan. Kalau membasuh harus menetes. Jadi misalkan ketika membasuh muka itu harus ada tetesan air, membasuh tangan harus ada tetesan air, membasuh kaki harus ada tetesan airnya. Kemudian tertib. Nah, tertib itu antara rukun 1 dan sesudahnya itu harus urut. Jadi nggak boleh dibalik. Misalkan kok wudu membasuh tangan sampai siku-siku dulu baru membasuh muka, itu otomatis batal wudunya. Jadi harus urut, muka dulu, tangan, setelah tangan, kepala, setelah kepala, kaki. Nggak boleh dibolak-balik. Kalau dibalik otomatis wudunya tidak sah. Itu namanya tertib. Nah, tertib itu juga bisa ada jedanya. Boleh. Misalkan kok kita baru membasuh muka,
kemudian lapar, akhirnya makan dulu. Nah, selama tidak batal itu boleh dilanjutkan membasuh tangan. Itu namanya tertib. Wa sunanuhu utai pira-pira sunai wudu. Asyaratu asya'a iku 10 pira-pira perkara. Nah, kemudian membahas tentang sunah-sunah wudu. Sunah wudu itu ada 10. Atas miyatu suici iku maca bismillah. Wa husul kafaini lan kaping pindhone iku masu epek-epek loro. Qabla idkhalima ing dalem sedurunge nglebokake kafain al-inaa ing dalem wadah. Jadi sunnah wudu yang pertama itu membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu membasuh telapak tangan. Jadi yang dimaksud membasuh kedua telapak tangan ya telapak tangan kanan dan tangan kiri sampai pergelangan itu membasuhnya itu seperti itu. Nah, terus telapak tangan itu tidak. Jadi sempurnanya itu seperti itu. Sebelum memasukkan ke dalam wadah. Sekarang itu banyak menggunakan keran. Kalau dulu kan semacam kolam itu seperti itu, atau istilahnya jedingan. Wal maulatu lan kaping telune iku kemu. Yang ketiga ini berkumur. Jadi berkumur itu ya memasukkan air ke dalam mulut kemudian disemprotkan keluar lagi. Jadi seperti kita umumnya berkumur ya jadi air itu digoyang-goyangkan dalam mulut kemudian dikeluarkan itu. Wal istinsyaku lan kaping papate iku nyesep banyu irung. Nah, kemudian menghisap air hidung kemudian disisikan atau kemudian dikeluarkan, dan dihisap dikeluarkan tuh, enggak terus dihisap enggak keluar ya enggak, malah pengar kabeh hidungnya. Jadi menghisap air hidung itu dikeluarkan. Wa masu jambi roksi lan kaping 5 iku ngusap sekabehane sirah. Nah, ini kalau mazhabnya Imam Malik itu mengusap seluruh kepala itu termasuk rukun wudu. Tapi kalau Imam Syafi'i itu masu jambi roksi itu termasuk sunnah wudu. Jadi sunnah wudu yang kelima itu mengusap semua kepala, usap semuanya. Wa masul udhunaini lan kaping 6 iku ngusap kuping loro. Zahirihima jabane udhunain wa batinihima lan jerone udhunain. Bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Kemudian yang keenam itu mengusap kedua telinga. Nah, ini disunahkan bersamaan. Jadi mengusap luar telinga juga mengusap dalam telinga bimain jadidin dengan air yang baru. Maksud dengan air yang baru itu bukan bekas dari mengusap kepala, bukan. Jadi membasahi tangan lagi dipakai untuk mengusap telinga. Bukan terus dari kepala langsung dipakai mengusap telinga, bukan. Itu makanya wa masul udhunaini zahirihima wa batinihima bimain jadidin itu. Jadi yang dimaksud dengan bimain jadidin itu menggunakan air yang baru, bukan bekas dari usapan kepala. Wa takhlilu asabi liyadaini lan kaping 7 iku nyelah-nyelani pira-pira driji tangan loro, walijlaini lan sikil loro. Nah, itu
Jadi ketika membasuh tangan itu disunahkan nyela-nyelani jari jemari. Jadi tengah-tengah sela-sela jari itu digosok dengan tangan. Jadi kalau sela-sela jari tangan kanan yang digosok dengan jari kiri, sela-sela jari kiri digosok dengan jari kanan. Sela-sela jari kaki kanan digosok dengan tangan kiri. Sebaliknya, sela-sela jari kaki kiri digosok dengan kaki kanan supaya seimbang. Jadi keseimbangan. Kalau tangan kanan kalau kaki kanan pakai tangan kanan itu biasanya berdirinya nggak kuat. Makanya kadang ada tempat wudhu itu digunakan sambil duduk itu. Enaknya sambil duduk, tapi kan basah semua. Jadi ada salah satu masjid biasanya ada seperti itu, tempat duduknya itu spesial. Jadi airnya itu biarpun percikannya itu nggak sampai kena sarung atau apa itu. Wa taqdimul yumna lan kaping 8 iku ndinginake anggota tengen alal yusra ngarekake ing atase anggota kang kiwa. Nah, kemudian sunah wudhu yang ke-8 itu mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau tangan tangan kanan, baru tangan kiri. Jadi 3 kalinya itu di tangan kanan, 3 kali baru tangan kiri. Kaki kaki kanan, 3 kali baru kaki kiri. Nah, seperti itu. Jadi enggak terus kanan kiri tidak. Nah, khusus untuk yang telinga tadi itu bersamaan, disunahkan bersamaan. Wa taharatu lan sesuci salasan kali kaping 3 salasan kali kaping 3. Dadi wa taharatu lan kaping 9 iku sesuci salasan kali kaping 3 salasan kali kaping 3. Yang ke-9 itu bersuci 9 kali, bersuci 3 kali 3 kali. Jadi baik itu membasuh ataupun mengusap itu sunnahnya 3 kali. Nah, rukunnya 1 kali. Jadi misalkan begini, air yang mustakmal itu air yang dari basuhan rukun. Jadi misalkan kita membasuh muka 1 kali itu, nah, percikan yang 1 kali itu yang menimbulkan air mustakmal. Sedangkan basuhan yang kedua dan ketiga itu tidak, karena yang kedua dan ketiga itu sunnah. Jadi biar bisa membedakan air mustakmal karena sudah dipakai bersuci, nah itu tadi yang pertama tadi. Jadi basuhan yang pertama. Kalau basuhan tangan berarti ini basuhan tangan yang pertama. Yang percikan basuhan yang kedua dan ketiga itu tidak membuat air mustakmal. Wal muwalatu lan kaping 9 iku wal muwalatu lan kaping 10 iku nuli-nuli. Nah, sunnah wudhu yang ke-10 itu runtut atau muwalah, nuli-nuli. Nah, perbedaan antara muwalah sama tertib itu bedanya begini. Kalau muwalah itu tidak boleh ada jeda lama. Tidak boleh kalau lapar makan dulu, tidak boleh. Itu muwalah, sunahnya seperti itu. Jadi muwalah itu sunnah, tertibnya itu rukun. Yang perlu dibedakan itu. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.